Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Bung Ahmad Rosinuddin yang keren abis, top, Marco Tops. Bang Egi yang on terus nggak pernah off. Dan teman-teman senior yang lainnya luar biasa, Bang TB paling muda karena kira berapa Bang TB sekarang? 43 umurnya ya? Oh, soalnya kapten tadi ada kapten 77 di belakang, Kapten Rusli. Teman-teman sekalian saya hormatin, tadi sayang Bang Antoni sudah pulang, mendahului kita, maksudnya pulang pergi dulu ya. Wah ya salah-salah ngomong delik hukum juga. Saya tuh gimana ya, kalau dengar beliau ngomong itu terkagum-kagum. Karena referensinya akurat gitu loh. Semuanya pasal ini, peraturan itu, segala macam dan sebagainya. Semuanya judulnya melanggar. Sampai di ujung cerita tadi dia bilang bahwa negara ini sudah begitu kacau balau diurus oleh rejim Jokowi yang semua peraturan pelanggaran ditabrak semuanya. Bahkan ditambahkan oleh Bung Hosinuddin ada ironi yang tragis bagaimana DPR yang mengesahkan undang-undang tapi nggak mau pindah. Tapi masalahnya saudara sekalian adalah bahwa mau sampai kapan kita bilang pemerintah melanggar ini, melanggar itu, dia nggak peduli kok. Nggak peduli mereka, nggak peduli, jangan cuma ngelanggar undang-undang, ngebunuh orang juga nggak peduli, berapa ratus orang itu ya 2019. Berapa namanya? KPPS ya. Lalu Kanjuruhan, sebelumnya 6 laskar, banyak nggak peduli mereka. Dia nggak peduli. Nah, sekali begini. Kalau wajib batal yes, tapi kalau cuma berdasarkan undang ini, undang itu segala macam, saya justru melihatnya pertanyaan utamanya adalah apakah IKN berlanjut setelah 20 Oktober. Ini menarik karena biar bagaimanapun presidennya adalah sudah Prabowo Subianto. Rocky Gerung mengatakan bahwa Prabowo sepertinya tetap akan nurut kepada Jokowi sampai pelantikan. Sampai pelantikan, istilah saya kalau udah 20 Oktober kan gue presidennya, mau apa loh, terserah gue dong. Gitu ya. Jadi saya mendengar bisik-bisik yang tentu harus diklarifikasi bahwa di kalangan Prabowo dan sekitarnya IKN itu memang sudah akan di skip. Dan ini menjadi semakin jelas isyaratnya ketika Prabowo di Qatar dalam sebuah wawancara terbuka. Dia mengatakan bahwa IKN pindah itu perlu, tapi, nah ini kan diplomasi gitu, tapi perlu digeser waktunya menjadi 25 sampai 30 tahun. Karena biayanya sekitar 30 miliar. Kalau dolar tentu saja. Kalau 30 miliar rupiah saya yang bayarin semua. Iya, amin. Kapan lagi ngibul kan? Emang dia doang yang bisa ngibul. Di kantong saya ada 11.000 triliun loh, tenang aja. Oke, ngaco jadinya. Tidak akan membebani APBN. Jadi dengan mengatakan 1 miliar per tahun selama 30 tahun itu isyarat bahwa dia memang tidak mau. Saya juga mendengar siang pagi tadi nanti ada 4 badan yang akan dibentuk pemerintahan Prabowo setingkat menteri, makanya sebut ada 40 kementerian kan? Antara lain Badan Penerima Negara. Lalu badan makan-makan yang 400 triliun itu. Lalu ada badan dengan 400 triliun itu, maka sudah hampir pasti IKN tidak akan masuk karena itu anggarannya sangat besar. Nah ini menjadi isyarat juga bahwa dalam logika yang paling sederhana, gue tuh pengen jadi presiden sampai bertarung 3-4 kali pilpres. Masa begitu gue menang, gue akan ngantor di tempat jin buang anak, kan gitu kan? Nggak bener dong gitulah. Ini logika saja. Jadi setelah sekalian kalau kita mundur, kita bikin acara 17 Januari tahun 2022. Ya, yang kemudian dikenal dengan istilah tempat jin buang anak. Tanggal 18 Januari kita ke KPK ya.
saya, Bung Ahmad Waziri dan beberapa kawan ke KPK melaporkan ketidakberesan. Paling sedikit karena dari proses pelahiran undang-undang ini cuma perlu 43 hari. Sangat singkat dari draft sampai diketok palu. Sangat singkat dan itu mengabaikan semua prosedur, termasuk yang paling utama adalah ada meaningful participation public, ya, public participation. Ada partisipasi publik yang bermakna itu nggak ada sama sekali. Belum kajian dan sebagainya tidak ada. Nah waktu itu saya kan sudah bicara bahwa ini proyek hanya keuntungan kepentingan pribadi Joko Widodo dan para oligarkinya. Tapi teman-teman suku Dayak terutama marah-marah karena saya menggunakan diksi yang menurut mereka tidak tepat. Ya, Jimbong Anak. Padahal begitu kita lihat, saya tadi sempat googling sebentar berita-berita ya, misalnya warga di IKN merasa terancam, nyawa bisa hilang dan kesehatan terganggu. Ini pikiran rakyat. Lalu ada Kaltim Today, IKN hadir, masyarakat adat tersingkir. Lalu ada Tribun Kaltim, pemilu 2024 di IKN Nusantara, masyarakat adat tetap kalah. Warga tinggal tunggu waktu tersingkir, ya kan? Lalu ada lagi dari BBC News Indonesia, pemilu 2024 di IKN, suara kami diminta, tapi kami tidak pernah didengarkan. Lalu ada CNN, ketar-ketir masyarakat adat tersingkir dari ibu kota Nusantara. Baik sekali ini. Dari Tribun Kaltim lagi, kisah warga yang tersisih. Usai lahannya diambil proyek IKN Nusantara, menikmati kami ini tersingkir. Jadi kisah mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu itu terkonfirmasi. Karena hampir tinggal 2 bulan, tanda-tanda IKN siap untuk upacara bendera 17 Agustus tidak kunjung ada. Dan itu ada kata si anak muda yang jadi menteri, si AHY yang kemarin sebelumnya nyerang habis-habisan, kemudian atas petunjuk Pak Jokowi dan sebagainya itu, ada 2086 hektar yang tidak clean dan clear. Dan itu sebagian sangat dibutuhkan untuk persiapan upacara. Nah itulah sebabnya Luhut marah kepada wartawan, dia mengatakan bahwa lah kalau eksekusi aja nggak bisa, gimana dong? Itu rapat lahan itu sudah saya pimpin, tapi tinggal eksekusi saja tidak bisa, gimana dong? Jadi saya membacanya Bambang itu ketika di DPR, dia mengatakan bahwa saya sekarang warga Sepaku, Kecamatan Sepaku. Saya dan istri saya, KTP saya Sepaku. Jadi itu warga saya. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak menguntungkan mereka, sudah sewajarnya kalau saya memberikan porsi lebih. Nah itu sebetulnya bahasa yang sangat halus, saya membela mereka. Makanya dalam kalimat berikutnya, saya menghendaki penyelesaian yang manusiawi. Sementara Luhut mengatakan bulldozer aja. Kalau nggak terima duitnya titipin ke pengadilan negeri, PSN gitu kan. Jadi begitu banyak. Nah kalau kita mau sabar Bang Egy, kalau kita mau sabar itu sampai Oktober. Sampai Oktober, kalau kita mau tetap berusaha nggak apa-apa juga dengan lewat jalan ini itu yang Bang Edi paparkan tadi. Tapi sampai Oktober ini tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, IKN selesai. Jokowi. Ada beberapa isyarat yang kita bisa baca seperti kata Rocky Gerung bahwa setelah Oktober Prabowo akan tancap gas melepaskan diri dari bayang-bayang dan dominasi Joko Widodo. Misalnya tentang Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta itu sudah semakin kelihatan bayang-bayang PKS, Gerindra, PDIP mengusung Anies Baswedan. PKB ya bolehlah kita masukin. Tapi 3 tadi itu. Nah sampai ini kejadian PKS, PDIP dan Gerindra gabung berkoalisi tambah PKB mengusung Anies, maka kita bisa membaca itu sebagai proklamasinya Prabowo, gue merdeka dari Joko Widodo. Gue lepas diri. Karena kalau Anies dibiarkan maju sendiri, itu sudah pasti ada terjadi deja vu. Deja vu dari Pilpres yang kemarin. Begitu Kaisang lolos, si Bapak tidak akan duduk manis. Pasti akan cawe-cawe seperti begitu Gibran lolos. Tapi begitu PDIP, Gerindra, PKS gabung, aspek PKB, maka cawe-cawe Jokowi akan meredup. Tambah lagi, jangan lupa, waktu terus berjalan.
Jadi ada istilah Joko Widodo ini seperti robot yang hampir kehabisan baterai. Hahaha, menarik ini. Ini robot kehabisan baterai ini menarik. Dia galak begitu lama, habis baterainya diam gitu kan. Itu dan itu jadi beban pikiran berat Joko Widodo. Karena selama ini tangannya yang berkuasa itu perlahan akan pudar, orang-orang yang dikendalikan akan melepaskan diri. Ini jadi perhatian kita semua ini, menarik sekali nih. Dan saat itulah seperti kata Bang Egy atau teman kita Faisal Assegaf, setelah 20, mungkin tanggal 22-nya, gugatan atau menyeret Jokowi ke ranah hukum akan mulai digencarkan. Saya kira itu dulu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.